Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Ayu Puspitawati di channel YouTube aku Puspita Craft. Hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai sulam pita ya, yang nantinya akan diaplikasikan di tas gitu. Jadi polanya seperti ini. Ini bunga mawar yang kalau di istilah di sulam pita itu spider web rose gitu ya. Terus kalau ini biasa bunga-bunga yang sudah pernah kita tutorialkan, daunnya juga sama, cuma bunga ini aja yang belum gitu ya. Nanti warnanya bisa ungu, bisa putih bunga ini. Kemudian ini batang-batang ini semua hijau, perintil-perintil ini yang di sini ini bisa nanti ungu muda atau putih, ukuran 1/8 ya. Kalau untuk mawar besar ini kita pakai ukuran yang 3,5 cm. Kemudian yang lainnya ini 3/4 inch. 3,5 itu kira-kira berapa ya, 2,5 inch kalau nggak salah, saya lupa, cuman sentiannya saya ingat. Terus kalau yang ini daun-daun hijau, nanti yang ini bisa ungu muda atau putih gitu, nanti gampang kita kombinasi sambil jalan gitu ya guys. Jadi sementara biasa kita memulai itu pasti batang dulu, habis batang terus perintil-perintil, kemudian daun, terus bunga ini, bunga yang besar ini pasti terakhir gitu. Jadi itu sudah ada ininya, batang, daun, bunga-bunga melati ini, kemudian bunga mawar yang gede gitu. Batang perintil dulu sih, batang perintil, daun, bunga-bunga melati, baru bunga mawar gede. Jadi kita mulai aja ya guys untuk membuat batang-batangnya dulu. Oke. Jadi kalau batang dari sononya udah bisa pakai yang ini ya, yang stem stitch ini yang tikam jejak. Ini ya guys. Di sini saya pakai yang bunganya cuma 1 gitu ya. Ini juga yang 3 gitu. Cuman kalau yang 3, ini karena jaraknya jauh, saya matiin aja guys ini. Kalau 3 nanti tutorialnya lama guys. Padahal tekniknya sama ya. Tuh. Jadi bunga mawarnya tuh spider web rose gitu ya. Jaring laba-laba sebenarnya. Karena bentuknya seperti laba-laba kan, sarang laba-laba gitu. Spider. Nah, seperti ini. Bisa sekali aja. Kalau sulam benang ini karena dia sulam pita ini karena pitanya besar, maka batang-batangnya ini kita juga bisa bikin yang gede-gede, jaraknya besar-besar gitu ya, kayak gitu. Kalau kita menyulam benang nggak mungkin kita akan jarak sekian-sekian ya, agak kecil-kecil gitu biar rapi gitu guys. Jadi ini batangnya masih ini ya, ada
tiga gerombol gitu. Seperti ini, langsung ke sini ya, langsung ke bawah. Kita pindah yang ke atas ini guys. Nah, kita ambil dua ini ya. Ini, nah seperti ini ya. Jadi kita harus terus latihan ya guys, supaya tangan kita ini sudah terbiasa dan akhirnya menjadi ini kelihatannya sangat lancar gitu, sangat terlatih, dan juga akhirnya nanti cepat membuat ini. Nah seperti ini, kita lanjutkan. Ini harus ke belakang terus ya guys, jangan ke depan belakang belakang. Setiap ulang ini langsung diginikan. Kemudian ini ya, selesai ya guys. Ini saya pakai ini apa namanya, satin bridal ya. Satin bridal itu mengkilap gitu, hampir kayak satin, cuman dia agak tebel gitu. Jadi kalau disulam lumayan enak, jadi nggak begitu tebel, nggak begitu keras ya. Kalau kena jarum juga nggak begitu, juga tampaknya itu mewah gitu. Nah ini udah selesai kita guys ya. Kita ini di belakangnya. Nah kemudian kita akan membuat perintil-perintilnya ya, daun bunga kecil-kecilnya di sini ada 4 gerombol gitu ya guys. Nah kita lanjut membuat ini ya, perintil. Kita pakai jarum yang besar batangnya, kemudian ini kita masukkan sini ya guys, seperti ini ya. Ini kemudian kita tusuk di ujung sini ya. Nah, kita tarik. Nah, yang ujung sini diikat biasa ya. Gini. Diikat biasa kayak gini aja. Kemudian kita mulai sulam ininya. Membuat perintil-perintilnya ya, guys.
seperti yang kemarin French knot itu yang benang. Ini sama, cuman ini pita gitu ya. Gini aja. Ini memang saya pakai agak panjang ya pitanya, supaya nggak berulang kali nyambung gitu. Ini belakangnya ada yang ikut ke depan. Ya, ini kita ikat dulu. Kemudian kita kembali ke depan. Gini guys. Tinggal yang berikutnya ya guys. Ini kurang satu gerombol lagi ya guys, gerombolan perintil. Kemudian nanti baru kita membuat daun-daunnya. Daunnya nanti kita ada dua warna ya, hijau muda, hijau tua, supaya bervariasi selama itu guys, jadi tidak monoton itu aja. Ini ya, jadi ini sudah. Kemudian kita akan persiapkan untuk daunnya. Nah, kita sekarang lanjut ke ini ya, pembuatan daunnya ya guys. Ini sisi sebelah kiri dari pita ini kita runcingkan gini ya, kita masukkan. Kemudian seperti yang lain kita tusuk di sini seperti yang biasanya, maksudnya tarik
ya, supaya kencang, nggak lepas-lepas mulu gitu ya. Terus yang ini diikat biasa, seperti ini, gunting, terus di burn. Nah, seperti itu guys. Kemudian ini kita akan kasih kombinasi ya guys nanti ya, antara daunnya hijau ini dan hijau ini gitu, hijau muda, hijau tua. Nah itu kita pilih aja maunya kita yang mana, ini atau ini gitu, jadi supaya selang-seling gitu guys. Oke, kalau begitu ini aja yang udah deket ya, deket dengan proyeknya. Nah sini, nah kadang-kadang kalau kita begini itu bundelan di belakang ini guys, itu ikut ke depan, jadi harusnya kita pegangi dari depan, dari belakang gini. Untuk yang ini bundelan bundelannya itu nempel ada di situ gitu kan, nggak semua ada bundelan itu kena bundelan. Kita tusuk di sini ya, seperti ribbon rose, jadi tusuk pita. Nah seperti ini guys. Terus kalian juga ini ingat nggak dengan ini apa nih namanya, ayo, ini jadi untuk melubangi ini supaya mungkin tangan kalian nggak begitu sakit guys. Begitu. Nah ini gini guys. Terus kalau kita sininya kurang ini, kita coblos aja ke sini, nah, kelihatan gitu ya sini ya. Daun ini cantik guys, untuk ribbon rose ini cantik banget untuk ini ya. Kalau saya bikin daun itu pasti saya ini guys, saya balik gitu ya, saya balik pitanya, jadi yang doff itu di belakang tuh, supaya ini ya nanti bunganya tuh lebih istilahnya itu menjadi primadona gitu. Tapi kalau bunga kecil-kecil ini saya juga pakai doff juga. Jadi kalau yang bunga besarnya itu saya pakai yang menor gitu ya, yang kinclong kayak gitu ceritanya, yang mereneng. Jadi yang mengkilap itu deh. Tapi itu selera, kalian boleh bikin yang seperti apa aja, boleh, terserah. Nah ini kebetulan ini lepas ya guys, jadi saya harus potong lagi. Seperti ini kita masukkan lagi guys. Nah kita tusuk sini. Nah bisa tusuk aja, soalnya kan puasa ya guys, jadi daripada kita menghabiskan energi. Ya, oke, kita ikat di sini guys. Burn supaya nggak bertiras.
Sekarang kita menuju ke arah yang sebaliknya ini. Ini akan saya pakai ini kayak ini lagi ya, hijau tua. Di burn. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ini. Kebetulan nggak ada bundelan di belakang, nggak apa-apa guys, ini aman. Ya, seperti ini. Kemudian kita tusuk deh di sini. Kita tusuk semua ya guys, biar sekalian. Ini ditata guys supaya bisa rapi di sininya. Ya, tusuk seperti ini. Nah, ini karena udah habis, kita akan ikat biasa ya guys, tapi jangan ditarik, karena kalau ditarik ini ya, ini akan masuk ini ya. Padahal ini yang cantik kan ininya ya, kepalanya ini. Kalau kita tarik, makanya kita harus tahan begini. Nah, ini kita sekarang udah yang warna hijau muda ya guys. Jadi nusuknya kita satu-satu aja. Ini. Kemudian kita ini guys, tusuk di sini. Ini kemudian seperti ini guys. Bagus kan, keren. Jadi warnanya kontras ya, hijau sama ungu, kontras banget, keren sekali. Lagi ya.
kayak gini. Oke, kita ikat di belakang. Kemudian di gunting and burn, jangan lupa ya, kalau nggak berindil nanti karuan. Nah, kita yang sebelah sini belum guys. Ini di bawah ada gundelan. Sini, terus kita lubangin sini set. Memang agak sulit guys tutorial nyulam di nyulam pita gitu, jadi posisinya harus kita paskan di kamera gitu ya. Terus nanti takut ini apa kurang sempurna ya ininya. Jadi kalau misalnya memang nggak begitu ini, mohon maaf ya. Terus ilmunya udah ini sih ketangkep lah di sini ya, ketangkep. Oh begitu ya. Kita harus ini ngepaskan kayak gini nih. Nah ini kurang satu lagi ya guys ya. Ini karena udah sangat pendek, nanti takutnya nggak bisa diikat. Kita 1 cm ya motongnya, dan di burn kayak gini. Kalau di burn itu nggak ada apa jerabut kayak bertiras itu enggak. Ini rapi-rapi aja. Rapinya sulam pita begitu guys, karena gede-gede ya. Jadi kita sekarang tinggal membuat ini ya guys, bunganya ya. Jadi kalau yang ini tadi kita pakai daunnya, pakai tusuk pita, ribbon stitch. Kemudian kalau untuk bunganya kita pakai yang side stitch biasa, tusuk-tusuk lurus biasa aja seperti ini guys. Kayak jadi kalau ini masih baru gitu tuh, nah kayak gini nih kita harus ini guys, terlalu tebal susah ininya. Nah ini gini kan, nah seperti ini guys, kita tusuk.
lagi. Seperti ini ya guys. Ini tetap saya balik juga ya guys, pitanya jadi yang doff. Jadi saya lebih suka yang doff. Tapi kalian boleh pilih yang ini juga, yang apa? Yang mengkilap gitu. Selera orang beda-beda ya guys. Jadi kita melakukan apa yang kita sukai aja gitu. Nah, seperti ini guys. Nah, seperti ini. Nanti tengahnya kita kasih kuning-kuning benang sari kuning gitu ya, tapi dari pita juga. Jadi kita udah mau 3 ya guys. Ini ya. Kita harus atur guys, nggak bisa langsung ini aja supaya mekar bunganya, ya kan? Seperti ini. Nah, kenapa saya harus selalu beginikan supaya mekar guys. Nah, tangan kita ini untuk ini cetakannya gitu dah. Seperti ini. Kemudian bunga ini bunga melati yang terakhir ya. Ini langsung dicoblos di ini ya, nggak apa-apa nih di pitanya. Ini tidak merusak kain guys, ini hanya membuka pori-pori kainnya. Jadi tidak merobek dia. Dia membuka lebih besar pori-pori kain yang ada, jadi tidak robek, tidak sama sekali nggak robek. Kelihatannya aja kayak apa robek, padahal enggak, dia pori-porinya aja yang dibuka lebih lebar gitu.
satu lembar lagi ya. Jadi kita tusukkan aja di sini guys, gak apa-apa. Kita tumpuk di sini. Nah, jadi kelihatan kalau timbul gitu ya, alami bunganya itu. Dia bisa menusuk di ini, di daun, makanya step-stepnya tadi dijalankan dengan benar. Jadi batang, terus perintil-perintil, daun, baru bunga, terus baru nanti bunga yang besar. Itu udah ininya guys, karena ini bisa ditusukkan ke daun-daunnya gitu ya. Ini kita ikat ya guys. Ini nah, gunting, kemudian di burn seperti itu. Nah, kemudian di tengah-tengah bunga ini kita kasih ini guys, apa, benang sari kuning ya, supaya agak, ini kan warnanya soft banget, apa, pink ungu yang muda banget, violet ya. Nah, supaya agak ini apa, muncul ini ya, kecantikannya itu, kita kasih di sini guys satu ini apa, French knot ya, cuman saya pakai yang double tuh, 2. Biasanya kan French knot 1 aja, 1 langsung masukkan ya. Ini 1 2, jadi saya pengen agak besar di sini guys. Nah, jadi saya ingin apa, benang sarinya itu cuman 1 tapi besar gitu. Nah, seperti ini, jadi nggak perlu 3, cuman ini aja yang apa namanya, besarnya aja yang di ini sebentar, ini kok saya 2 3 juga bisa kalau kita memang ini, kalau diperlukan 3 juga bisa, cuman 2 aja udah cantik ya kan. Nah, ini juga ini, kemudian yang terakhir itu 2. Nah, udah selesai nih guys, tinggal bunga yang di tengah aja ya. Jadi nanti bunga yang di tengah ini guys, itu adalah namanya spider web rose. Jadi ini cara membuatnya itu seperti ini, apa namanya, menganyam pandan gitu tuh loh, tiker itu. Jadi sekali di bawah sekali di atas, tapi di tengah ini ada folded ribbon rose, nanti ditempel gitu ya pakai lem. Kemudian pinggirnya kita spider namanya. Oke, jadi pertama mungkin kita akan memberikan kerangka dulu ya. Kerangka ini ya, bunganya juga saya kombinasi antara ungu tua dan putih gitu ya guys. Jadi kita beri ini kerangka dulu. Nah, kita membuat ininya ya guys, kerangka ini ada 7. Jadi kerangka itu bisa ganjil ya, maksudnya harus ganjil ya.
mau 5, mau 7, mau 9 gitu. Cuman yang biasa saya pakai untuk yang segede ini itu 7. Tapi kalau bunganya kecil saya pakai 5 gitu. Nah ini saya mulai gini ya, saya bikin kerangkanya di sini mulainya ya pakai benang. Yang ini benangnya benangnya 6 helai ya ini ya. Kemudian saya tusuk dikit lagi di sini, jadi supaya tidak ini jebol gitu. Jadi kalau kita pas bikin spider jebol, aduh itu memperbaikinya kita harus mulai dari awal gitu guys. Jadi ini dikencangi dulu, kemudian kita ini kesini. Dari arah mana aja boleh, asal seperti ini menjadi dari luar ke dalam seperti ini boleh. Nah seperti ini guys. Nah ini diikat yang kencang ya guys, saya 3 kali gitu. Jadi itu tadi menghindari jebol di tengah jalan. Wah payah kalau yang seperti itu. Nah sementara sulamannya kita sisihkan dulu ya guys. Kita mau membuat ini folded rose yang biasanya itu yang diputer-puter itu ya guys. Seperti ini ya guys. Kemudian digini ditekuk lagi segitiga gini, baru diputar gini. Jadi kayak membuat kuncup gitu loh guys. Nah ini sudah berapa kali saya tutorialkan ya. Nah, kemudian ini ditekuk gini. Nah kemudian diputar lagi, diputar. Dan kebetulan ini pitanya ini ukurannya 3,5 cm gitu ya. Jadi besar, jadi makanya tingkat kesulitannya juga lumayan. Ini. Jadi tangan kiri itu menghandle atas, tangan kanan menghandle, memutar dan menghandle ini, yang gini pangkalnya ini. Nah, kita seberapa ini biasanya berapa senti gitu ya. Biasanya 75 cm, cuman kadang kalau saya pengen lebih juga nggak masalah. Kalau saya pengen tengahnya itu lebih besar gitu ya, itu saya lebihin. Jadi nggak ukurannya nggak senti gitu, tapi ya udah saya bikin aja. Jadi kalau kurang gitu kayak gini masih kurang, tapi yang standarnya itu 75 cm. Bukan 75 cm, berapa ya, 1, kalau itu 75 cm itu kalau yang pita kecil. Kalau pita besar ini bisa 1 meter 1,3 meter ya, kayak gitu, gede. Karena ini memang besar ini petanya, dan perlu ini banyak, perlu ini nanti diancar-ancar aja kalau misalnya bikin ya guys. Nah kayak gini, ini juga bisa ini kan guys, kalau turun misalnya ini turun bisa didorong dari sini kayak gitu. Jadi ini adalah dari sulam pita tuh, ini yang harus diapalkan sekali guys. Sama itu yang French note tuh, itu bunga-bunga cantik yang ini, bunga-bunga cantik yang harus kita pahami, harus kita mengerti dengan benar, dengan artinya sampai apalah gitu. Ini kemudian di ini ya guys, dia ditusuk ya sini. Udah segini cukup besarnya.
Kemudian kita apa namanya, stick di sini, di kiri, di depan, belakang, kiri, kanan gitu ya. Ini kita anu dulu aja, yang sebelah sini kita gunting dulu ya. Guntingnya juga harus dibentuk gini guys, ini ya. Nah ini terus sebelah sana. Jadi ini masing-masing anu itu beda ya, penggunaan daripada apa, jarum. Kalau untuk yang seperti ini jarumnya yang kecil guys. Untuk benang batang lebih besar lagi nomornya seperti ini gitu, karena kalau batang, kalau bukannya kecil gini nggak muat kita kan. Kalau ini kita hanya 3 ply ya, tiga helai. Nah kalau yang batang kan 6 gitu. Jadi kalau untuk disamakan sangat nggak ini mempersulit kita sendiri gitu. Makanya kebutuhannya yang kita butuhkan jarumnya yang seberapa ya, yang sesuai dengan ini pita yang kita pakai gitu. Semakin benangnya itu sedikit, seperti kecil gitu, semakin banyak yang misalnya kayak tadi saya bilang untuk batang 6 ply ya agak besaran lagi. Pokoknya istilahnya ini enak kita pakai gitu aja. Kalau kita nggak nyaman berarti itu kurang kecil atau kurang besar. Ini terus kita ininya bisa digunting, bisa di cutter kayak gini ya guys, karena kita hanya pakai yang sininya aja. Cutternya juga yang tajam. Kalau gunting kadang-kadang ini guys serem agaan. Kalau ini kan enak, dikirikan aja. Kemudian selanjutnya ini digunting aja dan di burn biasa. Nah ini seperti ini guys. Nah kemudian nanti kita akan taruh ini dengan lem tembak ya. Di sini pakai lem tembak bisa, pakai ini juga bisa, pakai benang juga bisa di stick. Cuman praktis kalau saya pilih praktisnya ya kayak gini. Jadi kita lem dulu ya guys. Nah kemudian ini kita lem ya guys, lem gini. Nanti kita tempelkan di sini guys, sambil ditekan-tekan gini ya, sambil ditekan-tekan gini supaya lemnya ini melekat gitu. Seperti ini. Oke, udah bagus. Terus yang terakhir itu kita membuat ininya ya, spidernya ini ya. Saya pakai warna putih, tapi kalian boleh apa aja ya. Saya pakai yang pita-pita yang udah ada gitu, karena ini butuhnya banyak guys, bisa 3 meter gitu ya. Atau kalau ini sudah dikasih ini ya mungkin 1,5 gitu atau 2 meter. Cuman kalau yang besar bisa sampai 3 meter kayak gitu. Ini di ini lagi ya guys, biasa. Kemudian digunting, terus jangan lupa di burn. Nah seperti ini ya. Dan kalau yang ini kita pasti pakai ini yang besar, jarum yang besar ya guys, seperti ini.
Ini walaupun udah cukup ini kita tetap ini kan paksakan gitu ya guys. Nah memang agak ini ya susah, cuman nggak apa-apa, nanti dikit-dikit. Nah ini kemudian kita ini ya guys, kita tusuk dengan mana ini kita pakai kita tusuk di salah satu sisi aja untuk memasukkan itu pita putih itu yang agak ini ya guys, agak besar gitu, karena kita memasukkan pita yang besar ini 3,5 cm itu besar, tapi ada juga yang 4 meter juga 4 cm juga ada. Ini 3,5 cm ini. Nah ini kita masukkan ke atas sekali aja guys itu, terus nanti sama terakhir ke bawah gitu ya. Nah ini kita lilit gini guys, kita lilit tapi jangan sampai ini, maksudnya ngelilitnya jangan sampai kecil-kecil banget gitu ya, diatur lah maksudnya ya segini. Nah ini metodenya adalah spider ya, jadi kita ini pertama kita longkap satu ini ya, loncatin satu ini ke atas, kemudian ke bawah seperti ini. Nah kalau saya pertama itu kita jarum pentuli dulu guys, karena kalau terlalu pendek gini nanti jelek, kita harus sama, permukaannya harus sama tingginya dengan ini, jadi makanya kita harus jarum pentulin dulu. Kalau saya jarum pentulin dulu, terus ini lengkap di sini ya. Nah seperti ini, kelihatannya ribet tapi sebenarnya enggak kalau sudah biasa. Semua kalau sudah biasa itu terasa menyenangkan. Oke, ini nah kita jarum pentulin dulu. Ini kita putar-putar aja guys, nggak apa-apa, beda dengan yang waktu itu lukis, kita nggak bisa putar-putar terus tetap di tempat. Kalau ini kita putar, kita samakan permukaannya ini ya, gitu ya. Terus nggak pakai juga nggak apa-apa kalau kita sudah bisa mengira-ngira itu. Kalau saya lebih baik ini, lebih mudah saya untuk jarum pentulin gini, jadi nggak ketarik gitu loh guys, maksudnya gitu. Nah bunga ini sangat cantik, dan hampir sebagian besar karya saya selalu memakai bunga ini guys, gitu. Baik di tas, rata-rata di tas gitu saya pakai teknik ini. Nanti juga kalau udah jadi juga akan dijahit menjadi tas gitu. Saya suka karya-karya tas ya, saya juga bikin kayak baju gitu, cuman passion saya di tas dompet gitu, saya suka. Jadi ini memang nanti jadinya besar guys.
jadinya juga alhamdulillah, insya Allah bagus juga. Kadang-kadang apa ini kurang ini sih guys, jeruk pentulnya kurang tajam, kebanyakan dipakai ya. Nah kalau sudah menuju ke yang apa pinggir-pinggir, kita nggak perlu lagi jeruk pentul karena jadi yang pinggir-pinggirnya, yang terakhir-terakhirnya kita nggak usah karena kita udah tahu ini ukurannya seberapa. Tuh. Kita ini dulu ya, coba kita apa misalnya kurang, ini masih kurang gitu ya, ini masih kurang, jadi kita turunkan lagi ke bawah dulu guys ini. Nah seperti ini kita turunkan ke bawah. Ini terus kita ini dulu ikat dulu, terus kita nanti naik lagi, kita spider lagi, kita anyam lagi ya guys. Ini harusnya di burn ya nanti, cuman saya cari nggak tahu di mana tadi. Oh ini. Kemudian kita ini lagi seberapa, karena 1,5 meter atau 1 meter ya. Kita kadang kita kaku, kita gini kan guys, kenapa lemeskan gini loh, kayak gini. Kita kalau orang Jawa bilang diuntal dulu supaya ini lembut ya. Biasa ya.
Nah, tadi kan kita terakhir itu di sini ya guys, yang turun tadi. Ntar kita cari. Tadi, ntar kita cari dulu. Di sini nih. Nah, kita tadi turun di sini guys. Di sini ya. Nah, kita naik kita inikan lagi, naikkan ke atas lagi, jangan di tempat yang sama, jangan di frame yang sama, di setelahnya. Jadi tadi turun di sini. Nah, kita naik lagi nanti di sini gitu ya. Coba kita coba. Kita gulung lagi ya. Gulungnya juga gitu guys, kalau misalnya kekecilan diurai lagi, agak besar, agak ini ya segini lah. Tapi kalau nanti di ujung-ujung tiba-tiba mengecil ya diurai lagi supaya tetap stabil sekian gitu ya. Kita tata, kita tarik sana, tarik sini gitu. Nah kayak gini nih mengecil guys, kita urai lagi guys, kita urai, kita urai lagi gitu, jadi supaya nggak kecil.
ya guys ya. Nah, kita copotin semua jarum pentul-pentul tadi. Seperti ini guys. Jadi ininya bisa sejajar dengan yang lain gitu. Bagus kan? Nah, ini harus diturunkan satu kali lagi untuk di terus diikat ya guys. Ini seperti ini guys. Dan ternyata warna putih bagus juga dengan ungu. Nah, itulah kadang-kadang warna itu tidak sengaja kita pilih, adanya ini ternyata bagus juga kok. Jangan lupa di burn ya, di burn. Nah, kalau di burn ini ya nggak ada yang berantakan di sini guys. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Jadi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya seperti ini ya guys. Mawar menggunakan teknik spider web rose. Nah, cantik kan? Ya, semoga bermanfaat ya.